Kakiku tetap mematung dan melangkah pun terasa berat. Hanya bisa menatapnya di kaca dinding minimarket yang terlihat bahagia dengan istri barunya. Ya, Ririn sangat cantik dan berkelas dengan dandan dan bisa dibanggakan mami. Bukan seperti aku yang hanya memakai daster panjang dan jilbab instan, layaknya ibu-ibu kampung. "Mama!" teriak dia lagi sambil menyeberangi jalan. Aku masih diam, membelakangi mereka dari kejauhan, agar tidak dikenali. "Mama kok diam aja?" tanya Tia setelah sampai di sampingku. "Ayo kita balik." Aku langsung menarik tangan Tia dan mulai melangkah cepat. "Tunggu, Mama. Aku mau jualan gorengan lagi. Banyak pembeli sekarang. Dan lihat nih, gorenganku udah habis." Tia hanya bisa menurut saat tangannya ditarik. "Jangan banyak bicara. Sebaiknya ikuti saja Mama sebelum mereka melihat kita." "Siapa, Ma?" Pasti Tia belum bertemu mereka. Mungkin karena ramainya orang hingga tidak kelihatan. Syukurlah Tia tidak bertemu Mas Ismail dan Mami. Lebih baik menghindar daripada timbul masalah baru dengan cacian dari mereka. Cukup, aku sudah cukup dengan hinaan dari Mami. "Siapa, Ma?" "Sudah, jalan aja dulu dan jangan lihat ke arah musola." "Tapi aku udah janji sama Om yang beli gorengan itu karena ia mau borong lagi, Ma." "Nanti aja, kalau rombongan itu udah pergi." "Rombongan?" Tia langsung memalingkan pandangan ke arah musola. "Jangan lihat ke sana, larangku." Hingga Tia memalingkan lagi pandangan ke depan dengan cepat. "Emang siapa sih, Ma?" "Nanti Mama jawab kalau kita udah duduk di bawah pohon itu." Aku menunjuk pohon besar yang diapi jalan dan sungai kecil. "Oh." Akhirnya kami sampai di dekat pohon, menarik napas lega karena syukurlah Mas Ismail dan Maminya tidak menyadari keberadaan kami. Mungkin saja mereka hanya merasa suara agak mirip. Ya, aku yakin itu. Mama berkeringat banyak. Iya, mungkin karena jalannya terlalu cepat. Lalu aku menyeka keringat dengan ujung jilbab yang kukenakan. Ini keringat rasa khawatir takut ketahuan. "Sini keranjangnya." Tia menyodorkan keranjang dan aku mulai menyalin gorengan yang ada di nampan. Mama belum jawab. Aku menatap mata anakku. "Tadi ada rombongan Ismail dan ibunya," jawabku. "Mereka tak pantas dipanggil Oma dan Papa lagi karena tidak ada status memperkuat itu." "Papa Ismail dan Oma?" Tia memperjelas karena selama ini itu panggilan untuk mereka. "Iya, bukan Papa Ismail lagi, tapi Om. Mama udah cerai." Sebaiknya aku ceritakan saja ke Tia. Ia sudah cukup mengerti dengan semua ini. Ia sudah menikah lagi, Nak. Aku berusaha menyembunyikan luka di hati karena tak ingin terlihat lemah. Aku harus mengajarkannya jadi wanita mandiri. Karena suatu waktu ia dewasa, jangan bergantung pada lelaki. Bukan maksud mengajarkan jadi wanita angku, tapi hanya lebih berusaha membuatnya mandiri dan kuat menjalani hidup jika suatu saat aku tak bisa bersamanya lagi di dunia ini. Iya, wanita itu pilihan maminya. Gorengan sudah dipindahkan semuanya di keranjang. Yang dokter itu, Tia tahu wanita itu. Pernah lihat saat ia berkunjung. Waktu itu Mama lagi di kamar. Ia datang dan kebetulan aku lewat di ruang tengah. Melihat, terus aku menyapa dan mengulurkan tangan ingin bersalaman. Karena Mama bilang kalau ada tamu, hormati dan salami mereka.
Terus aku baru dengar selama ini dia tidak pernah cerita. Ia nggak mau, Mah. Katanya tanganku kotor dan banyak kuman. Astagfirullahalazim. Segitu hinanya anakku di mata Ririn, hingga menganggap tangan Tia kuman yang menyebarkan penyakit. Terus Oma tuh juga bilang agar jangan dekat-dekat sebelum mandi. Padahal aku udah mandi, Mah. Perkataan Tia berhasil mengiris hatiku. Tidak, aku tidak boleh menangis. Mereka bukan akhir dari kehidupanku hingga harus meratapinya. Aku harus kuat, karena kini ada titipan baru dalam rahimku. Jangan sedih kalau mereka menghina kita. Anggap saja itu pelajaran agar Tia jangan bersikap seperti mereka, karena itu contoh yang tidak baik. Jika kita meninggal, baik buruk sifat akan dikenang orang. Jika kita meninggal dengan sikap buruk, sudah mati pun pasti diucapkan keburukan itu. Dan sebaliknya, biar kita miskin harta, tapi jangan miskin akhlak, biar lebih mulia di mata Allah. Ya, Mah, di sekolah juga diajari itu. Di sini sekolahnya lebih banyak ilmu agama ketimbang di kota. Ya, di sini ilmu agama lebih kental dari kota. Setiap hari anak-anak diwajibkan baca Al-Quran sebelum belajar dimulai. Meskipun sekolah di SMP umum, sebaiknya kita pulang aja. Loh, ini masih banyak gorengannya, Mah. Atau tunggu mereka pergi dulu? Gak usah, Mah. Aku bisa pakai masker dan mereka gak bakalan mengenali aku. Terus aku juga gak bakalan menawarkan gorengan ini ke mereka, karena banyak pengunjung yang lain kok. Lagian dokter Angku itu gak bakalan mau makan makanan seperti ini. Paling dibilang banyak kuman. Aku tertawa mendengar ucapan Tia, karena ia cerdik juga mencari solusi. Yakin? Iya, Mama. Tapi Mama takut ketahuan dan mereka akan menghinamu, Nak. Mama, cuma hinaan. Aku sudah kebal. Tapi percaya deh, mereka gak bakalan mengenali aku karena memakai mukena dan masker. Aku masih diam karena tak tega saja dia melakukan ini. Ma, sayang loh, gorengan masih banyak. Entar kita rugi lagi. Mama janji kalau Mama punya uang banyak, kamu gak bakalan jualan seperti ini. Mendadak air mata ini berjatuhan. Astaga, kenapa aku mudah sekali menangis? Mama jangan sedih. Jualan gorengan aja kok kayak mau melakukan hal yang berat aja. Mama gak pernah membayangkan kalau kamu melakukan ini, Nak. Padahal kalau kamu tinggal dengan nenekmu di kota, pasti dimanja, dan Om Andi pun pasti membelikan cemilan di minimarket setiap hari. Tapi di sana dia nggak punya teman seperti teman-teman di sini, Mah. Di sini mereka tidak pernah mentertawakan kalau Tia punya papa. Yang ada mereka malah nyuruh Tia berdoa selesai sholat agar papa taubat. Emang ada yang tahu? Tanyaku sambil menyeka air mata. Ada, Sri tahu, Mah. Sri kan sering lihat TikTok. Video Mama lagi mengajar papa, jadi sudah ditontonnya. Tapi Mama tenang aja, hanya ia yang tahu dan mau merahasiakan itu. Dia balik lagi ke musola membawa keranjang gorengan. Aku kembali juga ke panti asuhan. Lagian Bu Maria mau datang hari ini karena sudah janjian dengan orang yang berdonasi ke panti asuhan. Bu Mariam sudah datang. Aku sengaja menghadapnya, membicarakan tentang kehamilanku agar tidak terkesan berbohong karena baru kerja. Kalau seandainya ia tak mengizinkan kerja lagi karena hamil, barulah dipikirkan langkah selanjutnya. Meskipun kata Bu Yuni,
aku tidak bakalan dipecat. Masya Allah, itu rezeki. Jangan khawatir masalah pekerjaan. Tapi beneran gak apa-apa hamil masakin masakan sebanyak itu setiap hari? Insya Allah, Bu, saya masih sanggup. Saya justru kasihan pada dia. Ditambah lagi anak dalam rahimmu yang akan lahir, Sarah. Insya Allah, saya ikhlas yang terjadi. Selagi saya kuat, saya nggak bakalan berhenti berusaha membesarkan anak-anak, Bu. Maaf ya, Sarah. Sebenarnya yang dikatakan anak-anak terlantar itu, ya seperti Tia ini. Selain anak-anak gelandangan di luar sana, Tia masih ada orang tua lengkap. Tapi bapak kandung tidak memberi biaya, hingga ibunya yang banting tulang dengan keterbatasan kondisi. Selama ini banyak yang salah menduga dan hanya terfokus dengan anak yatim saja. Padahal anak terlantar itu sangat banyak. Jadi dalam program rumah zakat yang saya kelola di kota, Tia berhak mendapatkan bantuan. Hah, mataku langsung membulat menatap Bu Maryam. Iya, saya akan ikut sertakan Tia penerima bantuan dalam program tahunan. Tia juga berprestasi karena juara kelas. Tapi di sini saya akan ikut sertakan program bantuan sekolah anak-anak berprestasi. Biar jangka waktunya lama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, jawabku. Rasa syukur karena aku masih bisa kerja di sini. Dan ditambah Tia juga mendapat bantuan. Oh, itu mereka sudah datang. Bu Maria menunjuk keluar. Terdengar suara mobil memasuki halaman panti. Kupalingkan ke belakang karena posisi membelakangi pintu masuk. Ya Tuhan, itu mobil Mas Ismail. Aku langsung berdiri dan berlari ke dapur. Jantung terasa berdegup kencang melihat mobil itu memasuki halaman panti. Tadinya aku berhasil menghindari mereka di musola, tapi kali ini mereka malah datang ke sini. Tuhan, kenapa ia selalu hadir dalam hidupku? Aku sudah cukup tenang dengan kehadiran anak di rahim. Tapi kenapa Mas Ismail selalu terlihat seolah belum bisa keluar dari kehidupanku? Tidak ada celah untuk kami bersatu karena ia sudah menikah dan juga tidak mencintaiku. Bahkan kehadiranku tidak diinginkan. Aku kembali memakai masker, menghindari bau amis ikan, dan mulai membersihkan ikan untuk dimasak. Padahal jantung ini masih berdegup kencang memikirkan mereka sudah di ruang tamu. Bahkan samar-samar terdengar suara Mami menyapa Bu Maryam. Permisi Mbak, saya numpang ke kamar kecil. Dek, ku palingkan ke arah suara. Mas Ismail berdiri di ambang pintu dapur. Bersambung.